Pada suatu malam yang dingin di kaki Gunung Merapi, Desa Candi tampak seperti desa yang tak pernah terjamah oleh dunia luar. Letaknya yang tersembunyi di antara hutan lebat dan jalanan berbatu membuat desa ini menjadi tempat yang terasa sangat jauh dari keramaian. Dikelilingi oleh pegunungan yang tampak seperti benteng alami, Desa Candi menjadi sebuah dunia yang seakan terisolasi. Namun di balik kedamaian yang tampak, ada kisah-kisah kelam yang sulit untuk dipahami. Salah satunya adalah legenda tentang hantu penunggu puncak Gunung Merapi, yang menjadi bagian dari cerita rakyat yang selalu diceritakan turun-temurun, terutama di malam hari ketika udara di desa semakin dingin dan kabut turun dari puncak gunung. Pada musim panas, saat cuaca sedikit lebih hangat, banyak pendaki datang dari berbagai penjuru negeri untuk menaklukkan Gunung Merapi yang terkenal dengan jalur pendakiannya yang menantang. Tetapi hanya sedikit yang tahu, Gunung Merapi bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya atau kekuatan alam vulkaniknya, melainkan juga karena sesuatu yang jauh lebih gelap. Setiap pendaki yang melewati jalur pendakian itu, terutama yang berani menginjakkan kaki di puncaknya, diyakini akan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Di tengah desa yang sepi, tinggal seorang pria tua bernama Pak Joko. Pak Joko adalah warga desa yang sangat dihormati karena usia tuanya yang panjang dan kebijaksanaannya yang sudah teruji. Dia adalah penjaga tradisi dan cerita rakyat, yang tahu setiap legenda dan cerita kelam yang beredar di sekitar gunung. Setiap kali malam tiba, Pak Joko akan duduk di beranda rumahnya yang sederhana, memandangi langit malam yang dihiasi bintang, dan menceritakan kisah-kisah lama kepada siapa saja yang bersedia mendengarkannya. Pada suatu malam yang tidak biasa, sebuah rombongan pendaki datang ke Desa Candi. Mereka adalah sekelompok pemuda yang ingin merasakan sensasi mendaki Gunung Merapi. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Dimas. Dimas adalah seorang pendaki yang sudah berpengalaman dengan banyak gunung yang telah dia taklukkan. Namun, Gunung Merapi selalu menjadi impian yang ia ingin capai, dan kali ini dia bertekad untuk mencapai puncaknya. Rombongan Dimas menginap di rumah Pak Joko, yang dengan ramah menyambut mereka dan memberikan tempat untuk bermalam. Meskipun ramah, Pak Joko tidak bisa menyembunyikan wajah khawatirnya. Saat mereka tiba di rumahnya, Pak Joko sudah menunggu di depan pintu dengan tatapan yang tajam. Ia tahu bahwa para pemuda ini tidak tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik keindahan Gunung Merapi. "Saya dengar kalian ingin mendaki Merapi?" tanya Pak Joko dengan suara berat. Matanya menatap Dimas dan teman-temannya satu persatu. Dimas, yang lebih sering mendaki gunung-gunung besar di luar Jawa, tersenyum dan mengangguk. "Iya, Pak Joko, kami ingin menaklukkan puncak Merapi dan menikmati keindahan alamnya." Pak Joko menghela napas. Matanya beralih ke arah langit yang sudah mulai gelap. Gunung Merapi bukanlah gunung biasa, anak muda. Banyak yang datang ke sana, namun tidak semuanya kembali dengan selamat. Ada yang hilang di sana tanpa jejak, ada yang kembali, tetapi bukan lagi dengan jiwa yang sama. Dimas tertawa kecil mendengar peringatan itu. "Pak Joko, cerita tentang hantu dan legenda, itu kan hanya cerita rakyat. Kami sudah sering mendaki gunung-gunung lain, dan tak ada yang perlu ditakuti." Namun, Pak Joko tetap teguh. "Saya tidak ingin menakut-nakuti kalian,
Tetapi dengarkanlah cerita ini, karena itu adalah kisah nyata yang terjadi di sini. Setiap pendaki yang tidak menghormati gunung ini akan merasakan akibatnya. Jika kalian tidak percaya, kalian akan tahu sendiri nanti malam. Dimas merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap Pak Joko, tetapi dia hanya mengangguk dan mengabaikannya. Mereka beristirahat malam itu di rumah Pak Joko dan mempersiapkan peralatan untuk mendaki keesokan harinya. Namun, meskipun dia mencoba untuk tidur, pikiran Dimas terus dipenuhi dengan perkataan Pak Joko. Ia tidak bisa menepis rasa penasaran. Apakah benar ada sesuatu yang mengintai di balik keindahan Gunung Merapi? Keesokan harinya, saat fajar mulai menyingsing, Dimas dan teman-temannya memulai perjalanan mereka menuju puncak. Mereka melewati jalan setapak yang berliku-liku dengan pepohonan besar yang menaungi jalur mereka. Di awal perjalanan, semuanya terasa menyenangkan, dengan udara segar dan semangat yang menggebu. Mereka saling berbicara dan tertawa, mengabaikan segala peringatan yang diberikan Pak Joko. Namun, semakin lama mereka mendaki, semakin terasa ada yang berbeda. Suasana semakin sunyi, dan kabut mulai turun dengan cepat, menyelimuti mereka seolah-olah mengundang mereka untuk lebih jauh ke dalam hutan. Angin bertiup dengan keras, dan suara gemerisik dari pepohonan yang biasanya menenangkan, kini terdengar mengerikan. Dimas mulai merasa cemas, tetapi dia tidak ingin menunjukkan rasa takut di depan teman-temannya. Mereka melanjutkan perjalanan, dan ketika tiba di pos pertama, suasana menjadi semakin mencekam, kabut semakin tebal, dan suara gemerisik di sekitar mereka semakin keras, seolah ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Salah satu temannya, Rizky, yang biasanya tenang dan tidak mudah panik, tampak mulai gelisah. Ada sesuatu yang aneh di sini, Dimas, katanya dengan suara bergetar. Dimas mencoba menenangkan temannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini hanya kabut, dan itu adalah hal yang biasa di gunung-gunung seperti ini. Namun, semakin dalam mereka mendaki, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh terus terdengar, seperti suara langkah kaki yang mengintai dari kejauhan. Rizky mulai merasakan ada sesuatu yang menempel di kakinya, menarik-nariknya dengan kekuatan yang tak terlihat. Ia meringis kesakitan, berteriak, dan mencoba melepaskan diri dari cengkeraman yang tidak kasat mata. "Apa yang terjadi?" tanya Dimas, semakin bingung dan cemas. Rizky hanya bisa menunjuk ke arah kakinya. Matanya terbuka lebar dengan rasa takut yang jelas. "Kaki gue, ada yang menarik kaki gue, Dimas." Dimas mencoba membantu Rizky, tetapi sesuatu yang tak terdefinisikan menghalangi mereka. Rasanya seperti ada kekuatan yang menahan mereka. Tanpa pikir panjang, Dimas mengajak teman-temannya untuk segera melanjutkan perjalanan, berusaha menghindari ketakutan yang semakin menggerogoti mereka. Mereka terus mendaki, namun suara tangisan yang samar-samar terdengar di kejauhan semakin jelas. "Apa itu? Suara perempuan?" tanya Dimas, mulai merasa tidak nyaman. Teman-temannya saling berpandangan, dan mereka merasa hawa yang semakin dingin semakin menekan. Dimas menoleh ke belakang, seolah ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tidak kasat mata, namun terasa begitu nyata. Di sana, di dalam kabut tebal yang melingkupi mereka, suara itu semakin dekat, dan itulah saat di mana mereka tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan perjalanan ini. Langit yang semakin gelap membuat pendakian mereka semakin menegangkan.
Hawa dingin yang semula hanya terasa sepoi-sepoi kini berubah menjadi menggigit, membuat tubuh mereka kedinginan. Sementara itu, kabut tebal yang semula hanya menutupi bagian bawah lereng kini mulai mendaki, menyelimuti setiap jalur yang mereka lalui dengan kabut putih yang pekat, memaksa mereka untuk berjalan lebih hati-hati. Terlihat hanya cahaya dari senter yang menerangi jalan setapak yang berbatu dan sempit. Dimas, yang sebelumnya merasa percaya diri, kini mulai merasakan kegelisahan. Ia menatap temannya satu persatu, dan meskipun mereka berusaha untuk terlihat tenang, ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka tidak merasa sepenuhnya aman. Rizky yang sempat terjatuh beberapa menit sebelumnya kini berjalan terlatih-tatih, wajahnya memucat dan tubuhnya terlihat lebih lelah daripada sebelumnya. Dimas tidak tahu apakah itu hanya kelelahan fisik atau ada sesuatu yang lebih buruk yang telah mempengaruhi mereka. "Seharusnya kita tidak terlalu jauh dari pos pertama," ujar Dimas, berusaha menghibur diri sendiri dan teman-temannya. "Kita bisa beristirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan." Namun, suara tangisan yang terus mengganggu semakin terdengar jelas, meresap ke dalam setiap langkah mereka. Itu bukan sekadar suara angin atau gemerisik dedaunan. Itu adalah suara yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Suara perempuan terengah-engah, seperti sedang memanggil-manggil mereka, seolah berharap mereka akan menolongnya. Tanpa sadar, langkah mereka melambat, seolah tertarik oleh suara itu yang datang dari arah puncak gunung. "Apa itu?" tanya Rizky dengan suara parau, memandang ke sekeliling dengan cemas. "Siapa yang menangis di sini?" Dimas mengangguk, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia tahu, seharusnya suara tangisan itu tidak mungkin berasal dari pendaki lain. Mereka tidak bertemu dengan siapapun di sepanjang jalur. Dan jika itu benar suara perempuan, siapa yang ada di sini pada jam segini? Dimas merasakan dingin yang bukan sekadar datang dari cuaca, tetapi juga dari rasa takut yang merayapi tulang belulangnya. "Sudahlah, mungkin hanya ilusi karena kita sudah terlalu lelah," ujar Dimas berusaha menenangkan. "Ayo, kita teruskan saja." Mereka berjalan lebih cepat, mencoba untuk mengabaikan suara itu. Namun semakin mereka bergerak, semakin suara itu mendekat. Suara tangisan itu berubah menjadi sesegukan, seolah seseorang sedang merintih dalam kesakitan. Dimas merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari jauh, dan perasaan tidak nyaman itu semakin menguat saat mereka semakin mendekati puncak. Tiba-tiba, Rizky berhenti, kakinya terhenti di tempat. "Dimas," katanya dengan suara gemetar, "kita harus berhenti. Aku merasa ada yang salah." Dimas berbalik, melihat teman-temannya juga mulai menunjukkan ekspresi cemas. Mereka saling berpandangan, tetapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Semua merasa bahwa perasaan itu tidak bisa lagi diabaikan. Mereka bukan hanya lelah secara fisik, tetapi ada rasa takut yang merayapi pikiran mereka. Sesuatu yang tak terlihat, namun hadir di sekitar mereka. "Perasaan gue makin gak enak, Dimas," kata Rizky. Suaranya hampir tidak terdengar di atas angin yang mulai menguat. "Gue rasa ada sesuatu yang mengikuti kita." Dengan tekad yang semakin goyah, Dimas memutuskan untuk beristirahat sebentar di sisi jalan setapak. Mereka duduk di atas batu besar yang ada di dekat mereka, mencoba untuk menenangkan diri sejenak. Namun, suara tangisan itu semakin mendekat, semakin jelas, dan kini terasa seperti datang dari belakang mereka. Tiba-tiba, terdengar suara seperti langkah kaki yang berat.
seolah ada seseorang yang berjalan di belakang mereka. Langkah itu terdengar begitu jelas di antara keheningan malam, dan setiap langkah itu semakin mendekat. Dimas, yang duduk di atas batu, memalingkan wajahnya ke belakang. Namun, tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang tebal, dan di balik kabut itu, hanya gelap yang tak tertembus cahaya. Meskipun demikian, ia merasa seolah ada sesuatu yang menempel di tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. "Kenapa kalian diam?" tanya Dimas dengan nada gugup. "Kalian dengar itu?" Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang semakin keras. Suara langkah kaki yang seharusnya sudah hilang, kini berubah menjadi semakin keras, dan seolah-olah menggema di seluruh tubuh mereka. "Mari kita pergi," teriak Dimas, berdiri dan menyambar tasnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mulai berjalan cepat, dengan harapan dapat menjauh dari suara yang semakin menakutkan itu. Namun, saat mereka melanjutkan perjalanan, seolah ada sesuatu yang menghalangi mereka. Semua langkah mereka terasa berat, seperti berjalan melawan arus yang sangat kuat. Angin yang berhembus dengan keras seakan-akan menahan mereka, memaksa mereka untuk berhenti sejenak. Lalu, suara tangisan itu kembali terdengar dengan lebih jelas, lebih memilukan, seperti seseorang yang benar-benar kesakitan. Bahkan suara angin pun tidak dapat menutupinya. Mereka berbalik lagi, kali ini dengan rasa takut yang lebih dalam, dan untuk pertama kalinya, Dimas merasa seperti benar-benar berada dalam situasi yang mengancam nyawa. Di sana, di ujung kabut, ada sesuatu yang bergerak, sebuah sosok perempuan, mengenakan gaun putih kusam, berdiri di tengah jalur, memandang mereka dengan mata yang kosong. Wajahnya pucat pasi, rambutnya terurai, dan wajah itu tidak terlihat manusiawi lagi, lebih seperti makhluk dari dunia lain. Siapa itu?" tanya Rizky, suara bergetar, hampir terisak. Dimas merasa keringat dingin merembes dari seluruh tubuhnya. Ia tahu, ini bukan ilusi atau kelelahan semata. Ada sesuatu yang nyata di hadapan mereka, sesuatu yang sangat jahat. Wanita itu bergerak perlahan menuju mereka, dengan langkah yang terhuyung-huyung. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, hanya tangisan yang terus menggema, membekukan setiap langkah mereka. Suara itu bukan lagi hanya suara tangisan biasa, tetapi seperti suara yang terlahir dari penderitaan yang tak terhingga. Dimas hanya bisa berdiri terpaku, tidak mampu bergerak. Ia merasa seolah waktu berhenti, dan dunia ini hanya ada mereka berempat. Dengan sosok itu yang semakin mendekat, rasa takut yang luar biasa menjalari tubuh mereka, membuat napas mereka terengah-engah. Sepertinya mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Tiba-tiba, wanita itu berhenti tepat di depan mereka. Matanya menatap mereka kosong, seolah tidak melihat mereka, tetapi melalui mereka. "Tolong, bantu aku," bisiknya. Suaranya serak dan hampa, membawa keputusasaan yang begitu mendalam. Dimas, yang seharusnya mencari cara untuk melarikan diri, merasakan hatinya tercekat oleh kata-kata itu. Sosok itu, walaupun tampak menyeramkan, seolah memiliki sebuah pesan yang ingin disampaikan. Namun, sebelum Dimas bisa mengucapkan sepatah kata pun, sosok itu menghilang dalam sekejap mata, menguap begitu saja, seperti kabut yang tertelan oleh kegelapan. Dimas berdiri tertegun, tatapannya kosong. Apa yang baru saja kita lihat? Teman-temannya tidak bisa menjawab, hanya bisa saling berpandangan dengan penuh rasa takut. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka tahu
bahwa apa yang baru saja mereka hadapi adalah sesuatu yang jauh lebih nyata dan lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Keheningan yang tegang menggantung di udara, seolah-olah dunia berhenti bergerak setelah sosok wanita itu menghilang begitu saja. Dimas berdiri terpaku di tempat, tubuhnya terasa kaku, dan hatinya berdebar dengan cepat. Tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah pengalaman yang begitu mengerikan itu. Di tengah kabut yang terus turun, suasana menjadi semakin dingin. Tanpa suara, hanya ada angin yang berdesir dan gemerisik daun-daun yang tertiup. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan dengan cara yang sama. Apa yang mereka hadapi tadi bukanlah sesuatu yang biasa. Rizky, yang pertama kali berhasil mengumpulkan keberaniannya, berusaha berbicara dengan suara serak. Apa itu, Dimas? Apa yang kita lihat tadi? Apakah itu hantu? Dimas hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan ketakutan yang membekukan. Aku tidak tahu, Rizky, tapi aku rasa itu bukan hal yang biasa. Itu sesuatu yang datang dari dalam gunung ini, sesuatu yang telah lama terlupakan oleh orang-orang. Teman-teman Dimas yang lain masih terdiam, menundukkan kepala mereka, seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah bertemu dengan sosok yang begitu mengerikan, sesuatu yang mungkin telah lama menghantui gunung itu. Tetapi meskipun rasa takut menguasai mereka, satu hal yang pasti, mereka harus segera keluar dari sana. Tidak ada yang ingin melanjutkan pendakian setelah apa yang mereka alami. Namun, di tengah perasaan takut yang menghantui mereka, suara tangisan itu kembali terdengar. Suara yang semakin lama semakin jelas, semakin penuh dengan penderitaan. Dimas merasakan hatinya berdetak semakin cepat. Suara itu kembali dari puncak gunung, dan kali ini bukan hanya suara tangisan, tetapi juga suara seperti langkah kaki yang berat menyeret tanah, semakin mendekat, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka, mengejar mereka. Sudah cukup, teriak Dimas, melangkah maju dengan penuh tekad. Kita tidak akan membiarkan diri kita terjebak di sini. Kita harus turun sekarang. Ayo, kita pulang. Tetapi langkah Dimas terhenti ketika dia melihat ke depan. Ada sesuatu di ujung jalan, sebuah bayangan gelap yang bergerak pelan. Dengan hati yang berdebar, Dimas menyuruh teman-temannya berhenti. Lihat, ada sesuatu di sana, katanya. Matanya lekat mengamati bayangan yang samar-samar terlihat. Mereka semua menatap ke depan, dan perlahan bayangan itu semakin jelas. Itu bukan hanya sosok perempuan yang mereka lihat sebelumnya. Kali ini, sosok itu tampak lebih besar, lebih tinggi, dan lebih menakutkan. Gaunnya yang putih, kini tampak lebih kotor dan robek-robek, dan rambutnya yang panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Namun, yang paling mencolok adalah wajahnya. Wajah itu kosong, tanpa ekspresi, dan matanya yang mengerikan kosong seperti dua lubang hitam yang tak ada ujungnya. Suara tangisan yang mereka dengar berasal dari sosok itu. Namun ada sesuatu yang lebih mengerikan dalam suaranya. Suara itu bukan hanya kesedihan, tetapi juga ancaman yang mengintai. Dimas merasakan jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Jangan biarkan dia mendekat, serunya dengan suara serak. Lari. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari, meninggalkan jalur setapak yang penuh kabut dan ketakutan. Tetapi, semakin mereka berlari, semakin dekat mereka merasa dengan sosok itu. Seolah ada yang mengejar mereka dari belakang. Setiap langkah mereka semakin terasa berat,
seolah jalan setapak itu menjadi semakin panjang, dan kabut semakin pekat, menutupi pandangan mereka. Rizky yang berada di depan berteriak, "Dimas, Dimas, cepat, lihat itu." Dimas menoleh, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan hitam itu semakin dekat, seperti sedang terbang di atas tanah. Sosok itu melayang tanpa melangkah, seolah mengabaikan hukum gravitasi. Kecepatannya luar biasa, dan dalam sekejap, sosok itu sudah berada tepat di depan mereka. Tiba-tiba, kabut yang mengelilingi mereka menjadi sangat tebal, dan dunia seakan menghilang. Mereka tidak bisa melihat apapun, hanya ada suara tangisan itu yang semakin keras. Dimas merasakan matanya mulai berkunang-kunang, dan kakinya terasa lemas, seperti terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia hampir jatuh, tetapi sesuatu mendorongnya kembali. "Jangan berhenti," suara Pak Joko terdengar di telinga Dimas. Meskipun Pak Joko tidak ada di sana, suara itu datang seperti bisikan dari dalam kabut. "Jangan berhenti, Dimas. Jika kau berhenti, dia akan menangkapmu." Dimas menjerit, berusaha untuk mengatasi ketakutannya, tetapi semakin keras suara tangisan itu, semakin dekat dia merasa dengan sosok yang mengerikan itu. Saat itulah, dia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Wanita yang mereka lihat bukan hanya hantu biasa. Sosok itu adalah penjaga gunung, atau lebih tepatnya, ia adalah penunggu dari puncak Merapi, sebuah entitas yang muncul setiap kali ada orang yang tidak menghormati gunung ini. Tika, nama yang pernah disebut oleh Pak Joko, adalah seorang pendaki yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Kini, dia menjadi bagian dari gunung itu, tidak pernah bisa beristirahat, mencari jalan untuk kembali ke dunia yang nyata, namun tidak pernah bisa menemukannya. Dimas memejamkan mata, merasa putus asa. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Tidak ada jalan keluar. Mereka terjebak dalam dunia yang tidak lagi mereka kenal, dunia antara hidup dan mati. Tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti. Semua menjadi sunyi, terlalu sunyi. Dimas membuka matanya, dan saat itu ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Sosok itu kini berdiri di depan mereka. Wajahnya tampak lebih dekat dan lebih jelas, dan kali ini mereka bisa melihat mata kosong itu dengan sempurna, seperti ada kesedihan yang teramat dalam di dalamnya, yang begitu besar hingga mampu menelan jiwa siapapun yang melihatnya. Dan sebelum Dimas bisa berteriak, sosok itu berbicara dengan suara yang begitu serak, "Tolong, jangan biarkan aku sendiri." Tiba-tiba, sosok itu menghilang, seperti disapu angin. Semua kembali hening. Dimas dan teman-temannya terjatuh di tanah, kelelahan, ketakutan, dan hampir tak mampu bergerak. Mereka tidak tahu lagi apa yang benar-benar terjadi, tetapi mereka tahu satu hal: mereka harus segera keluar dari sana sebelum semuanya terlambat. Dimas dan teman-temannya tergeletak di tanah. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka terasa sangat lelah, seakan-akan semua energi mereka telah terkuras habis hanya dalam hitungan menit. Keheningan yang menyelimuti mereka terasa lebih mencekam daripada suara tangisan yang sempat mereka dengar. Meskipun kabut telah menghilang, suasana masih sangat gelap dan tegang. Rasa takut mereka bukan hanya karena pertemuan dengan sosok yang mengerikan itu, tetapi juga karena perasaan terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak mereka pahami. Setelah beberapa menit terdiam, Dimas bangkit perlahan. Matanya yang masih dipenuhi ketakutan menatap sekeliling.
berharap menemukan jejak-jejak jalan yang bisa membawa mereka turun dari gunung. Namun, apa yang ia lihat tidak sesuai dengan harapannya. Mereka seakan berada di tempat yang asing, jauh dari jalur pendakian yang mereka kenal sebelumnya. Semuanya tampak berbeda. Pohon-pohon yang sebelumnya mereka lewati tampak berubah bentuk, lebih besar dan lebih gelap. Tanah di bawah kaki mereka terasa lembab, dan udara semakin terasa berat, penuh dengan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. "Dimas, kita ada di mana ini?" tanya Rizky dengan suara bergetar, berusaha bangkit meskipun tubuhnya masih lemas. Dimas menatapnya dengan pandangan kosong. "Aku juga tidak tahu, Rizky. Kita seharusnya sudah dekat dengan pos kedua. Tapi, ini tidak seperti yang kita lihat sebelumnya. Seperti kita sudah berada di tempat yang berbeda." Semua teman-temannya merasa hal yang sama. Mereka mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya terperangkap dalam kegelapan malam, tetapi mereka juga terperangkap dalam sebuah ruang yang tidak lagi mengikuti hukum alam yang mereka kenal. Waktu seakan berhenti, dan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka terasa begitu asing. Kabut yang tadi menyelimuti mereka telah lenyap, tetapi di tempat itu, ada sesuatu yang lebih jahat, lebih mengancam, yang bisa mereka rasakan di setiap sudut mata mereka. "Ini tidak benar," kata Ardi, salah satu teman Dimas yang baru pertama kali merasakan ketakutan yang begitu mencekam. "Kita sudah tidak di jalur yang benar. Kita seperti berada di dunia lain, Dimas, seperti terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa kita kontrol." Dimas merasakan hatinya berdebar lebih cepat. Dia tahu apa yang dikatakan Ardi ada benarnya. Mereka seolah-olah terperangkap dalam dimensi yang terpisah dari dunia nyata. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan akal sehat. Dan di tengah ketakutan itu, mereka mendengar suara yang sangat familiar, meskipun kali ini lebih dekat. Suara langkah kaki, langkah berat yang terdengar semakin jelas. Mereka merasa itu adalah langkah makhluk yang sudah sangat dekat dengan mereka, bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari manusia biasa. "Tolong, jangan biarkan kami sendiri." Suara yang terdengar dari dalam kabut kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih memaksa, seperti ada sesuatu yang mendekat dan ingin mengambil mereka. Dimas menggenggam erat tas punggungnya, berusaha menenangkan diri. "Kita harus bergerak. Kita tidak bisa tinggal di sini," katanya dengan suara tegang. "Ayo, kita cari jalan keluar." Namun, saat mereka mulai bergerak, sesuatu yang aneh terjadi. Jalan setapak yang mereka jalani sebelumnya kini terasa seperti berputar, berbelok, dan mereka tidak tahu lagi arah yang mereka tuju. Segala sesuatu tampak sama. Tanah yang sama, pohon yang sama, kabut yang mulai kembali turun. Seakan-akan mereka terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa mereka hindari. Rizky berlari ke depan dan menoleh dengan cemas. "Dimas, ini tidak mungkin. Kita sudah lewat tempat ini. Kenapa jalan ini tidak pernah berakhir?" Dimas mencoba menenangkan teman-temannya, namun hatinya juga dipenuhi oleh perasaan yang sama. Mereka berputar-putar tanpa bisa menemukan jalan keluar, seperti berada dalam jebakan yang sangat jahat. Dan yang paling menakutkan, mereka mulai mendengar suara bisikan yang semakin keras, semakin dekat. "Ada yang mengawasi kita," bisik Ardi dengan suara gemetar. "Aku merasa seperti kita sedang dilihat, Dimas." Dimas menoleh ke belakang dan melihat bayangan gelap yang bergerak di antara pepohonan. Sosok itu,
sosok wanita yang mereka lihat sebelumnya kini tampak lebih nyata. Namun, ada sesuatu yang lebih menyeramkan kali ini. Wajahnya tampak hancur, tidak lagi utuh, dengan darah yang mengalir dari matanya yang kosong. Suaranya kini bukan hanya tangisan, tetapi seperti teriakan yang penuh dengan penderitaan yang tiada akhir. Dia tidak akan melepaskan kita. Teriak Rizky, berlari tanpa arah, terhuyung-huyung ketakutan. Kita harus keluar dari sini. Cepat. Dimas dan teman-temannya mengikuti Rizky yang berlari. Tetapi jalan itu semakin terasa sempit dan gelap. Di tengah kebingungan mereka, suara-suara itu semakin banyak, seolah datang dari berbagai arah. Mereka mulai merasa bahwa ada banyak sosok lain yang mengelilingi mereka, tidak hanya satu. Sosok yang tampak seperti wanita itu kini semakin mendekat, melayang di udara tanpa menyentuh tanah. Wajahnya penuh dengan darah yang mengalir deras. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Ketika suara teriakan itu terdengar, tubuh Dimas seakan beku, dan ia merasa lumpuh di tempat. Tiba-tiba, suara yang sangat familiar, suara Pak Joko, terdengar menggelegar di telinga Dimas. Dimas, jangan berhenti. Itu bukan dia lagi. Dimas terkejut. Suara Pak Joko membawa dirinya kembali ke kenyataan. Ia tidak bisa ragu lagi. Ayo, lari, teriaknya. Jangan berhenti. Dengan semangat yang baru, Dimas dan teman-temannya berlari lebih cepat. Mereka tidak tahu kemana. Tetapi mereka merasa bahwa mereka harus terus berlari atau mereka akan tertinggal di dunia yang penuh dengan makhluk-makhluk yang sudah lama terlupakan ini. Ketika mereka berlari, mereka mendengar suara langkah-langkah besar yang semakin dekat. Sosok wanita itu semakin cepat mengejar mereka. Dan kali ini ia tidak sendirian. Bayangan gelap lainnya muncul di belakangnya, menyeret tanah dengan suara gemeretak, seolah-olah makhluk-makhluk itu sudah terlalu lama terkurung dan kini siap keluar. Ketika mereka hampir kehilangan harapan, Dimas melihat sebuah cahaya yang samar di ujung jalan setapak. Itu adalah cahaya dari api unggun, sepertinya berasal dari pos yang mereka tinggalkan sebelumnya. "Kesana, ayo!" teriak Dimas, berlari dengan segala kekuatan yang tersisa. Mereka terus berlari, dan semakin mendekati cahaya itu, bayangan gelap itu semakin menjauh. Tetapi mereka tahu, mereka tidak bisa berhenti. Mereka harus keluar dari sini, atau mereka akan menjadi bagian dari dunia yang kelam ini selamanya. Dengan satu lompatan besar, mereka akhirnya sampai di dekat api unggun. Mereka berhenti, terengah-engah, tidak percaya bahwa mereka masih hidup. Saat mereka melihat ke belakang, kabut yang tadi menyelimuti mereka kini mulai menghilang, dan suara langkah kaki yang mengerikan itu pun hilang. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa kembali lagi. Gunung Merapi bukanlah tempat yang bisa dimenangkan dengan kekuatan fisik semata. Tempat ini memiliki hukum yang lebih tua, lebih kuat, dan makhluk-makhluk yang berdiam di dalamnya tidak pernah benar-benar pergi. Mereka berdiri terpaku di dekat api unggun yang kecil, yang menyala dengan lemah di tengah kegelapan malam. Suasana yang sebelumnya dipenuhi dengan ketegangan dan teror seakan mereda. Tetapi rasa takut yang mendalam masih merayapi tubuh mereka. Dimas dan teman-temannya hanya bisa terdiam, memandang api unggun yang mengeluarkan percikan-percikan kecil, seolah mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka selamat dari sesuatu yang mengerikan, mereka masih berada di tempat yang sangat berbahaya. "Tapi kita tidak bisa begitu saja kembali," kata Dimas akhirnya.
suaranya lemah dan penuh kelelahan. Kita tahu ada sesuatu di sini yang jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Sesuatu yang mengendalikan segala hal di gunung ini. Rizky yang duduk di samping api, menatap ke dalam nyala api dengan tatapan kosong, seolah berpikir keras. Aku tidak tahu, Dimas. Rasanya, kita sudah tidak bisa lagi melarikan diri. Apa yang kita lihat tadi, itu bukan hanya hantu biasa. Itu sesuatu yang jauh lebih buruk. Itu adalah makhluk yang terperangkap di sini, dan kami hanya jadi bagian dari penderitaannya. Dimas merasakan sesuatu yang mengerikan, seperti rasa sesak yang mendalam di dada. Kata-kata Rizky benar. Mereka tidak hanya sekadar bertemu dengan makhluk yang mendiami gunung ini, tetapi mereka telah mengganggu sesuatu yang sangat kuno, yang terperangkap di sana selama berabad-abad. Mereka telah menginjakkan kaki mereka di wilayah yang tidak seharusnya mereka sentuh. Mereka telah membangkitkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ardi, suaranya cemas. Kita tidak bisa hanya duduk di sini selamanya, Dimas. Aku merasa kita semakin dekat dengan sesuatu yang tidak bisa kita lari dari itu. Dimas menatap api unggun dengan tatapan kosong, seolah mencari petunjuk. Saat itu, Pak Joko, yang sebelumnya tidak terlihat, muncul dari kegelapan. Wajahnya penuh dengan keseriusan yang luar biasa, dan tubuhnya tampak lebih lelah dari sebelumnya. Dimas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pak Joko seharusnya berada di pos, mengawasi mereka, tapi sekarang dia muncul begitu saja, tanpa peringatan. Pak Joko, Dimas bertanya dengan nada cemas. Apa yang terjadi? Di luar sana, kami melihat, itu, sosok wanita itu, apa sebenarnya yang terjadi di gunung ini? Pak Joko menarik napas panjang dan duduk di dekat mereka. Sosok itu bukan hanya wanita biasa. Anak-anak, dia adalah salah satu penunggu Gunung Merapi. Namanya Tika. Dia adalah seorang pendaki yang hilang puluhan tahun yang lalu. Tetapi Tika bukanlah satu-satunya yang terperangkap di sini. Gunung ini telah menelan banyak nyawa selama bertahun-tahun, dan setiap jiwa yang terjebak akan menjadi bagian dari gunung ini. Tidak akan pernah bisa keluar. Jadi, maksudnya, kami juga terjebak, tanya Rizky, hampir tidak percaya. Pak Joko mengangguk, wajahnya sangat serius. Tidak sepenuhnya, tapi jika kalian tidak berhati-hati, kalian bisa terjebak dalam dunia ini selamanya. Gunung ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya menguasai tempat ini, tetapi juga mengubah waktu dan ruang. Ketika kalian melangkah lebih jauh ke dalamnya, kalian akan mulai merasa bahwa dunia ini tidak nyata lagi, bahwa jalan yang kalian lalui bisa berubah begitu saja, dan makhluk-makhluk yang ada di sini akan mengejar kalian tanpa henti. Dimas menelan ludahnya dengan berat. Lalu, bagaimana kita keluar dari sini, Pak Joko? Apa yang harus kita lakukan? Pak Joko menatap api unggun dengan pandangan penuh makna, seperti sedang berpikir keras. Ada satu cara, tapi itu sangat berbahaya. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan menghadapinya langsung. Kamu harus pergi ke pusat gunung, ke tempat di mana kekuatan asli gunung itu berasal. Di sana, kamu akan menemukan sesuatu yang bisa mengakhiri penderitaan ini. Tetapi, itu juga berarti kamu akan menghadapi kekuatan yang jauh lebih kuat daripada yang kalian lihat tadi. Dimas merasakan tubuhnya gemetar. Tapi, Pak Joko,
bagaimana kita bisa bertahan? Apa yang akan kita temui di sana? Pak Joko tidak menjawab langsung, namun dia menatap Dimas dengan tatapan yang penuh penyesalan. Di sana, kamu akan menghadapi kenyataan yang paling gelap, dan tidak ada jaminan kalian akan kembali hidup-hidup. Tetapi, jika kalian ingin keluar dari sini, itulah satu-satunya jalan. Ada keheningan yang mencekam di antara mereka. Semua orang terlihat bingung, ketakutan, dan bingung akan langkah yang harus diambil. Di satu sisi, mereka tidak bisa tinggal di sini dan terus hidup dalam ketakutan. Di sisi lain, mereka juga tahu bahwa jalan yang mereka pilih mungkin akan membawa mereka pada kematian. Rizky akhirnya membuka mulut, suaranya berat. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Dimas. Tapi, jika ini satu-satunya jalan untuk keluar, aku tidak punya pilihan selain ikut. Dimas menatap teman-temannya satu persatu, mencoba mencari keberanian dalam diri mereka. Kita sudah sampai sejauh ini, Rizky. Jika kita tidak melanjutkan, kita akan terus terjebak di sini. Tidak ada jalan mundur lagi. Mereka semua saling memandang, dan perlahan, satu persatu, mereka setuju. Mereka tahu bahwa ini adalah keputusan yang berisiko besar. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menghadapi apa yang ada di depan mereka. Mereka harus menuju pusat gunung. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka mulai bersiap. Sebelum mereka pergi, Pak Joko memberikan peringatan terakhir. Jangan pernah berhenti, jangan pernah ragu. Jika kalian ragu, kalian akan kehilangan diri kalian. Gunung ini akan mengubah kalian menjadi bagian dari dirinya, dan kalian tidak akan pernah bisa keluar. Ingat, kalian hanya punya satu kesempatan. Dengan langkah-langkah yang berat, mereka meninggalkan tempat itu dan mulai mendaki lebih jauh ke dalam gunung. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang sebelumnya, dan setiap suara yang mereka dengar, baik itu bisikan angin atau langkah di belakang mereka, seakan datang dari makhluk yang siap memakan mereka hidup-hidup. Di sepanjang perjalanan, mereka merasa semakin terisolasi. Tidak ada jalan yang mereka kenal. Setiap sudut gunung tampak asing. Mereka berjalan dalam kebingungan, dan setiap kali mereka melihat ke belakang, bayangan wanita itu kembali muncul. Kali ini, dia tampak semakin dekat, seolah semakin menginginkan mereka. Di dalam kegelapan yang semakin pekat, mereka tahu bahwa mereka tidak hanya harus melawan kekuatan yang ada di gunung ini, tetapi juga melawan ketakutan terbesar mereka. Ketakutan akan mati dalam kesendirian, terperangkap dalam dunia yang tidak nyata. Mereka terus melangkah, berdoa agar mereka bisa mencapai pusat gunung sebelum terlambat. Langkah demi langkah, mereka terus mendaki, semakin dalam ke dalam perut Gunung Merapi. Udara semakin berat, dan suasana di sekitar mereka semakin menekan. Tidak ada suara selain desiran angin yang terdengar jauh di kejauhan, tetapi ketenangan itu terasa menipu. Mereka semua tahu, makhluk yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat, dan semakin mereka mendekati pusat gunung, semakin kuat pula perasaan bahwa mereka sedang menuju ke suatu tempat yang sangat jauh dari dunia yang mereka kenal. Rizky yang berjalan di depan memimpin perjalanan mereka, meskipun tubuhnya sudah mulai lelah. Kita harus berhenti sebentar, katanya, memandang Dimas dan yang lain dengan wajah yang pucat. Aku mulai merasa seperti ada yang mengamati kita. Kalian juga merasa begitu? Dimas mengangguk, meskipun ia merasa ketegangan di tubuhnya semakin meningkat.
Aku merasa itu juga, seperti ada mata yang mengawasi kita dari semua arah. Tapi kita tidak bisa berhenti. Pak Joko bilang kita harus terus berjalan. Mereka terus melangkah, meskipun napas mereka semakin berat. Setiap kali mereka berhenti untuk mengambil nafas, rasa takut semakin membayangi mereka. Seolah dunia di sekitar mereka berubah menjadi lebih gelap. Semua pemandangan tampak kabur, seperti sesuatu yang tidak bisa mereka pegang dengan mata telanjang. Bahkan suara langkah kaki mereka sendiri terdengar terdistorsi, seolah melayang di udara. Tiba-tiba, mereka mendengar suara seperti angin menderu yang datang dari kedalaman gunung. Seperti gemuruh yang berasal dari dalam bumi. Mereka berhenti sejenak, terkejut oleh suara yang sangat mendalam itu. Dimas menoleh ke belakang, tetapi yang dia lihat hanya kegelapan yang pekat. Tidak ada apa-apa. Kenapa kita tidak bisa keluar dari sini? Ardi bergumam, tangannya gemetar. Kenapa semuanya terasa seperti mimpi buruk? Dimas tidak bisa menjawab. Perasaan terperangkap itu semakin kuat. Mereka tidak bisa berbalik sekarang. Jika mereka berhenti, mereka akan menjadi bagian dari gunung ini, bagian dari kekuatan gelap yang mengendalikannya. Tiba-tiba, kabut kembali turun dengan cepat, lebih tebal dari sebelumnya, lebih berat, dan menyesakkan. Mereka hampir tidak bisa melihat satu sama lain. Dimas merasakan tubuhnya terseret oleh kabut yang dingin dan pekat itu. Dan sejenak dia merasa seperti dirinya sendiri tidak nyata. "Kemana kita?" tanya Rizky. Suaranya terbata-bata, bingung. "Kita sudah berjalan lama, tapi aku tidak bisa melihat apa-apa." Dimas mencoba menenangkan diri. "Kita harus terus maju. Kita pasti sudah dekat dengan pusatnya." Namun, di tengah kebingungannya, Dimas melihat sesuatu yang sangat mengerikan di depan mereka. Sebuah bayangan besar, hitam pekat, berdiri tegak di tengah kabut, seperti menunggu mereka. "Apakah itu?" Suara Ardi terhenti di tengah kalimatnya, matanya terbeliak ketakutan. Bayangan itu mulai bergerak, lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dari dalam kabut, muncul sosok yang mereka kenali, wanita itu. Namun kali ini, dia tidak sendirian. Di belakangnya, sosok-sosok lain muncul. Mereka semua tampak seperti hantu, dengan wajah-wajah yang penuh kesedihan dan penderitaan yang tiada akhir. Mereka bergerak pelan, tetapi pasti semakin mendekat. Sosok wanita itu, Tika, memandang mereka dengan mata yang kosong dan penuh kebencian. Dia melayang, seolah tidak menyentuh tanah, dan semakin dekat dengan mereka. "Kalian tidak akan keluar dari sini," teriaknya dengan suara yang serak dan penuh penderitaan. "Gunung ini milikku. Kalian semua adalah bagian darinya sekarang." Dimas merasa tubuhnya beku. Sosok-sosok itu semakin mendekat, wajah mereka penuh dengan kebencian. Tidak ada lagi kabut, hanya kegelapan yang semakin pekat di sekitar mereka. Suara bisikan datang dari semua arah, semakin keras, semakin menekan. Suara tangisan itu, suara keluhan dari ratusan jiwa yang terperangkap di dalam gunung, menjadi semakin jelas. "Jangan takut, Dimas," suara Pak Joko terdengar di telinga Dimas, seperti datang dari dalam kegelapan. "Kalian harus melawan ketakutan kalian. Jangan biarkan mereka mengendalikan pikiran kalian." Dimas menatap teman-temannya, merasakan ketakutan yang sangat besar dalam dirinya. Tetapi di dalam ketakutan itu, ada secercah keberanian yang muncul. Mereka harus berhadapan dengan Tika dan semua makhluk yang terperangkap di sini. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini.
Jangan biarkan mereka menghentikan kita, Dimas berteriak, menggenggam tangan teman-temannya. Kita harus melawan, ini adalah jalan satu-satunya untuk keluar. Dengan penuh tekad, mereka melangkah maju. Meskipun tubuh mereka gemetar dan pikiran mereka dipenuhi oleh ketakutan, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan ini. Jika mereka tidak melawan, mereka akan terperangkap selamanya. Tika, sosok wanita itu, mendekat, namun kali ini tidak ada lagi rasa takut di wajah mereka. Mereka berjalan bersama, melewati sosok-sosok yang mengerikan, tidak menghiraukan bisikan-bisikan yang semakin keras, semakin mengerikan. Namun, saat mereka semakin dekat dengan pusat gunung, mereka melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Cahaya itu tidak berasal dari api atau lampu, tetapi dari sebuah batu besar yang bersinar di tengah kegelapan. Batu itu berkilau dengan cahaya putih yang memancar ke segala arah, menyinari jalan mereka. Di sana, teriak Rizky, matanya berkilat dengan harapan. Kita hampir sampai. Mereka berlari menuju cahaya itu, mengabaikan sosok-sosok hantu yang terus mengejar mereka. Tetapi saat mereka semakin dekat, Tika berteriak dengan suara yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. "Jangan pergi ke sana," teriaknya. "Itu adalah akhir dari segalanya. Kalian tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kutukan ini." Namun, Dimas dan teman-temannya tidak berhenti. Mereka semakin dekat, dan akhirnya mereka sampai di batu yang bersinar itu. Dimas mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan begitu dia melakukannya, sebuah kekuatan luar biasa terasa merambat melalui tubuhnya. Cahaya itu semakin terang, dan di tengah kegelapan, mereka mendengar suara yang sangat berbeda. Suara dari semua jiwa yang terperangkap di gunung ini, yang akhirnya mendapatkan kedamaian. Di saat itu juga, Tika dan semua sosok lainnya menghilang, dan suara tangisan itu mereda. Gunung Merapi akhirnya diam. Mereka telah berhasil mengakhiri kutukan itu.